Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yuniastuti. Saya mahasiswa STKIP Majenang semester 4. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi makro, tentang perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional. Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Beberapa hal penting yang ditunjukkan oleh besarnya output nasional, yaitu: 1. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian. 2. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. 3. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural atau mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Siklus aliran pendapatan dan interaksi antar pasar. Siklus aliran pendapatan, model circular flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Yang keempat, sektor luar negeri. 3 pasar utama. Pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar uang dan modal, siklus aliran pendapatan atau circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antara para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Model circular flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Pertama, sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Circular flow of economic activity bisa dilihat bahkan sebagai berikut. Nah, ini diagram circular flow. Tiga pasar utama, barang dan jasa. Pasar tenaga kerja, pasar uang dan modal. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utamanya berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan. Misalnya, perusahaan mobil tidak menambang sendiri biji besi yang dibutuhkan. Perusahaan mobil juga tidak memproduksi sendiri mesin-mesin yang digunakan untuk mencetak rangka mobil. Sehingga lebih efisien jika perusahaan membeli mesin dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pemesinan. Mesin yang dibeli pabrik mobil bukanlah barang dan jasa akhir, melainkan produk antara yang merupakan input untuk memproduksi mobil. Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara
permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari sektor rumah tangga, sedangkan permintaannya berasal dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Contohnya, penawaran tenaga kerja untuk buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia berasal dari Indonesia. Sebaliknya, permintaan tenaga kerja berasal dari sektor luar negeri. Contohnya, pengiriman TKI ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Korea Selatan, ke Malaysia, karena ada permintaan dari negara yang bersangkutan. Pasar uang dan modal. Pasar uang adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah fisik uang, melainkan hak penggunaan uang. Misalnya, seseorang yang bersedia memberikan hak penggunaan uangnya kepada pihak lain selama 3 bulan, ia dapat menaruh uangnya dalam bentuk deposito 3 bulanan. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka pasar tersebut masuk kategori pasar uang. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, maka pasar tersebut adalah pasar modal. Metode-metode penghitungan pendapatan nasional. Metode output atau metode produksi. Yang kedua, metode pendapatan. Ketiga, metode pengeluaran. Metode output atau metode produksi, yaitu pendapatan domestik bruto, atau disingkat PDB, adalah total output produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Penghitungan PDB dengan metode produksi yang jumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih nilai output dengan nilai input. Nah, ini rumusnya NT sama dengan NO dikurangi NI. Apa itu NT? NT adalah nilai tambah. NO adalah nilai output. Dan NI adalah nilai input. Yang kedua, metode pendapatan. Apa itu metode pendapatan? Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi sederhana di bawah ini. Nah, rumusnya Q sama dengan F. F di sini yaitu L, KU, atau E. Keterangannya, Q adalah output, L adalah tenaga kerja, K barang dan modal, dan U itu uang atau finansial. Sedangkan E, kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan. Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang atau aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional. Di sini rumusnya PN sama dengan W plus I plus R plus V, di mana PN sama dengan pendapatan nasional, W adalah upah atau gaji, I adalah pendapatan bunga, R adalah pendapatan sewa, dan P adalah keuntungan. Yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Beberapa jenis pengeluaran menurut metode ini yaitu
1. Konsumsi rumah tangga. Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir. 2. Konsumsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Yang ketiga, pengeluaran investasi. Pembentukan modal tetap domestik bruto merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, ekspor neto, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Yang ketiga, metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Beberapa jenis pengeluaran menurut metode ini, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga. Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir. Konsumsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Pengeluaran investasi. Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Keempat, ekspor neto. Selisih antara nilai ekspor dan impor. Yang ketiga, metode pengeluaran. Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total 5 jenis pengeluaran tersebut. PDB sama dengan C plus G plus I plus X min M. Apa itu C? C adalah konsumsi rumah tangga, sedangkan G adalah konsumsi pengeluaran pemerintah, I itu PMTDB, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Beberapa pengertian dasar tentang perhitungan agregatif. A. Produk domestik bruto, menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. B. Produksi nasional bruto, nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian. Di sini rumusnya PNB sama dengan PDB plus PVLN plus PFDN. Atau PNB sama dengan PDB plus PFPN. PFPN sama dengan PFLN plus PFDN. Produk nasional neto. Untuk mendapatkan gambaran output yang lebih akurat, maka PNB harus dikurangi depresiasi. Angka yang dihasilkan merupakan produk nasional neto, atau disingkat PNN. PNN yaitu PNB dikurangi depresiasi. Nah, yang D yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau disingkat PN merupakan balas jasa atau seluruh faktor produksi yang digunakan. Di mana rumusnya PN sama dengan PNN dikurangi PTL ditambah S. PTL sama dengan pajak tidak langsung. Sedangkan S sama dengan subsidi. Yang E, pendapatan personal, adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumusnya PP sama dengan PN
dikurangi LTB dikurangi PAS tambah PIGK tambah PNBJ. Apa itu PP? PP yaitu pendapatan personal, PN yaitu pendapatan nasional, LTB laba tidak dibagikan, PAS pembayaran asuransi sosial, PIGK pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen. Sedangkan PNBJ yaitu pendapatan non-balas jasa. Yang F, pendapatan personal disposable. Disposable personal income. Pendapatan personal disposable adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah PPD sama dengan PP dikurangi PAP. Rumusnya, PAP sama dengan pajak atas pendapatan personal. PDB, harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Penghitungan dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan karena pengaruh inflasi. Harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar, yang merupakan tahun di mana perekonomian berada dalam kondisi baik atau stabil. Hubungan antara PDB real dengan PDB nominal dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. PDB real sama dengan PDB nominal atau deflator. Deflator yaitu harga tahun T dibagi harga tahun T min L dikali 100%. Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan yaitu dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak. Juga dapat menghitung perubahan harga atau inflasi. Inflasi yaitu deflator tahun T dikurangi deflator tahun T-1 dibagi deflator tahun T-1 dikali 100%. Manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Perhitungan PDB dan analisis kemakmuran. Perhitungan PDB dan masalah kesejahteraan sosial. PDB per kapita dan masalah produktivitas. Penghitungan PDB dan kegiatan-kegiatan ekonomi tak tercatat. Perhitungan PDB dan analisis kemakmuran, yaitu memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal dengan PDB per kapita. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya, angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Faktor utamanya adalah masalah distribusi pendapatan. Perhitungan PDB dan masalah kesejahteraan sosial. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi non-material,
Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik atau materi yang dapat diukur dengan nilai uang. PDB per kapita dan masalah produktivitas. Sampai batas-batas tertentu, angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Jumlah dan komposisi penduduk. Yang kedua, jumlah dan struktur kesempatan kerja. Yang ketiga, faktor-faktor non-ekonomi. Yang D. Penghitungan PDB dan kegiatan-kegiatan ekonomi tak tercatat. Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Di negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat bukan karena kelemahan administratif, melainkan karena kegiatan ilegal atau melawan hukum. Distribusi pendapatan. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui 3 cara, yaitu kurva Lorenz, lalu koefisien Gini, kriteria Bank Dunia. Nah, ini adalah contoh kurva Lorenz. Bisa dilihat ya. Ini koefisien Gini yaitu merupakan alat ukur ketidakadilan distribusi pendapatan dengan menghitung luas kurva Lorenz. Angka koefisien Gini sama dengan 1, berkisar 0 sampai 1. Koefisien Gini yaitu luas bidang C per luas segitiga ODB. Patokan nilai koefisien Gini lebih kecil dari 0,3 sama dengan tingkat ketimpangan rendah. Sedangkan antara 0,3 sampai 0,5 adalah tingkat ketimpangan moderat atau sedang. Lalu, jika lebih tinggi dari 0,5, maka tingkat ketimpangan tinggi. Nah, ini kriteria Bank Dunia. Apa itu? Yang pertama, apabila kelompok 20% penduduk termiskin mendapatkan pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan. Kedua, apabila kelompok 20% penduduk termiskin pendapatannya antara 12% sampai 16% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa terjadi tingkat ketimpangan sedang atau moderat dalam distribusi pendapatannya. Yang ketiga, apabila kelompok 20% penduduk termiskin pendapatannya lebih dari 16% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi rendah. Distribusi kekayaan. Nah, ini di negara kapitalis maju, alternatif individu untuk menyimpan kekayaannya sangat beragam. Tujuan pemupukan aset adalah peningkatan pendapatan total di masa mendatang. Pengukuran distribusi kekayaan dilakukan dengan menghitung kelompok-kelompok mana saja yang paling menguasai jenis-jenis aset tertentu.